Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 kelas Indralaya dari program studi pendidikan kimia Universitas Sriwijaya. Saya Tio Muhammad Pardomuan Alfarizi Simanjuntak. Saya Yosi Anggraini. Saya Hadi Julia Putri. Saya Kevin Andren Wijaya. Baiklah, judul pada materi kali ini yaitu karbohidrat. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari pembelajaran ini ialah mahasiswa mampu mengkaji implikasi karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah materi. Karbohidrat merupakan makromolekul atau polimer polihidroksialdehid atau aldosa atau polihidroksiketon atau ketosa dan turunannya atau senyawa yang bila dihidrolisa akan menghasilkan salah satu atau kedua komponen tersebut. Senyawa karbohidrat menyumbangkan 70-80% sumber energi untuk aktivitas manusia. Konsumsi rata-rata karbohidrat dalam makanan sekitar 65%. Dan energi yang dihasilkan dari metabolisme selular, karbohidrat tersebut akan digunakan untuk metabolisme biomolekul lainnya seperti protein, lemak, dan asam nukleat. Rumus umum karbohidrat adalah CX H2OX. Selain itu, lebih dari 90% komponen penyusun tumbuhan kering adalah karbohidrat. Secara umum, karbohidrat merupakan senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksiketon dan derivatnya dalam bentuk unit tunggal yang sederhana maupun unit kompleks. Pada tumbuhan, glukosa disintesis dari karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O melalui proses fotosintesis dan disimpan dalam bentuk pati atau selulosa. Hewan mensintesis karbohidrat dari lipid gliserol dan asam amino. Akan tetapi, derivat karbohidrat yang digunakan diambil dari tanaman. Glukosa bisa diabsorpsi langsung dalam aliran darah, dan gula bentuk lain akan diubah menjadi glukosa dalam liver, sehingga glukosa merupakan jenis karbohidrat yang penting. Sebagai sumber utama energi pada mamalia, glukosa dapat disintesis menjadi glikogen sebagai cadangan makanan, ribosa, dan deoksiribosa pada asam nukleat, galaktosa pada laktosa susu, glikolipid, dan kombinasi dengan protein atau glikoprotein dan proteoglikan. Klasifikasi karbohidrat: 1. Monosakarida, 2. Oligosakarida, yakni disakarida, trisakarida, 3. Polisakarida. Ada beberapa metode uji kualitatif karbohidrat, yaitu 1. Uji Molis, 2. Uji iodin, 3. Uji Benedict, 4. Uji Barfoot, 5. Uji Seliwanov. Selanjutnya adalah bahan. Bahan yang digunakan adalah mie instan, beras, jagung, kentang, dan singkong. Selanjutnya adalah prosedur kerja. 1. Mencari dan memahami materi mengenai karbohidrat. 2. Temukan bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan dapat dijadikan sampel pada proyek ini. 3. Membuat materi yang telah didapatkan menjadi video. 4. Mengedit video yang didapat dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, untuk memahami lebih lanjut mengenai materi karbohidrat, simaklah video berikut. Berikut adalah beberapa sumber pangan yang mengandung karbohidrat. Tiap 100 gram mie mengandung 49 gram karbohidrat. Dalam setiap 100 gram beras mengandung 78 gram karbohidrat. Dalam setiap 100 gram jagung mengandung 74,26 gram karbohidrat. Dalam setiap 100 gram kentang mengandung 19,10 gram karbohidrat. Dalam setiap 100 gram singkong mengandung 34,70 gram karbohidrat. Selanjutnya adalah pembahasan. Secara kimia, karbohidrat merupakan senyawa polihidroksialdehid dan polihidroksiketon
Senyawa polihidroksialdehid adalah senyawa karbohidrat yang memiliki gugus hidroksi dan juga gugus aldehid. Pada gambar struktur karbohidrat di samping ini, terlihat bahwa terdapat beberapa gugus hidroksi dan gugus aldehid, sehingga struktur ini dinamakan dengan polihidroksialdehid. Pada gambar di samping ini, terlihat bahwa terdapat gugus hidroksi dan juga gugus keton, sehingga pada struktur ini disebut sebagai senyawa polihidroksi keton. Struktur karbohidrat yang digambarkan oleh Fischer berbentuk rantai lurus atau terbuka. Contohnya pada glukosa yang memiliki rantai C lurus. Pada gambar struktur karbohidrat Howard digambarkan sebagai rantai tertutup atau siklik. Contohnya pada glukosa di gambar ini. Glukosa pada gambar tersebut berbentuk rantai tertutup yang berbentuk segi 6 piranosat. Berdasarkan jumlah molekul penyusunnya, karbohidrat terbagi menjadi 3. Yang pertama ada monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida merupakan jenis karbohidrat yang paling sederhana karena hanya memiliki satu molekul karbohidrat. Contohnya adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa dikenal sebagai gula madu karena glukosa banyak terkandung di dalam madu. Fruktosa juga dikenal sebagai gula buah karena fruktosa banyak ditemukan di dalam buah-buahan. Glukosa dan fruktosa ini yang menyebabkan beberapa bahan pangan seperti buah-buahan dan madu memiliki rasa yang manis. Sedangkan galaktosa merupakan monosakarida yang berasal dari hidrolisis susu, di mana di dalam susu terkandung karbohidrat laktosa. Jenis karbohidrat yang kedua adalah oligosakarida. Oligosakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari 2-10 macam monosakarida. Apabila oligosakarida tersebut terkandung 2 monosakarida, maka disebut sebagai disakarida. Contoh dari karbohidrat oligosakarida adalah laktosa, sukrosa, dan maltosa. Laktosa tersusun dari galaktosa dan glukosa. Laktosa juga dikenal sebagai gula susu karena banyak ditemukan di dalam susu. Sukrosa tersusun dari glukosa dan fruktosa. Sukrosa juga dikenal sebagai gula tebu atau gula pasir. Sementara maltosa disusun dari 2 glukosa. Maltosa ini diperoleh dari hidrolisis amilum. Sedangkan oligosakarida yang tersusun dari 3 monosakarida disebut dengan trisakarida. Salah satu contoh dari trisakarida adalah rafinosa, di mana rafinosa tersusun dari galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Rafinosa banyak ditemukan pada kacang merah. Jenis terakhir karbohidrat berdasarkan jumlah molekul penyusunnya adalah polisakarida. Polisakarida tersusun dari banyak sekali monosakarida. Salah satu contoh dari polisakarida adalah amilum. Amilum banyak terkandung dalam bahan makanan pokok seperti nasi dan jagung. Amilum tersusun dari 200-300 D-glukosa. Amilum berbentuk rantai lurus tidak bercabang dan berikatan alfa 1,4 glikosida. Yang kedua adalah selulosa. Selulosa tersusun dari 2000-3000 D-glukosa membentuk rantai lurus bercabang melalui ikatan beta 1,4 glikosida. Selulosa banyak ditemukan pada buah, sayur, atau tanaman yang kita kenal sebagai serat yang kaya akan manfaat bagi tubuh kita. Selanjutnya adalah reaksi uji karbohidrat. 1. Reaksi uji Molis. 2. Reaksi uji Benedict. 3. Reaksi uji Barfoot. 4. Reaksi uji Seliwanov. 5. Reaksi uji iodin. Fungsi karbohidrat dalam tubuh.
Sumber energi. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Karbohidrat di dalam tubuh sebagian berada dalam sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi dan sebagian lagi disimpan sebagai glikogen dalam hati dan otot. 2. Pemberi rasa manis pada makanan. Karbohidrat memberi rasa manis pada makanan, khususnya monosakarida dan disakarida. Gula tidak mempunyai rasa manis yang sama. Fruktosa adalah gula yang paling manis. 3. Penghemat protein. Protein akan digunakan sebagai sumber energi jika kebutuhan karbohidrat tidak terpenuhi. Dan akhirnya fungsi protein sebagai zat pembangun akan terkalahkan. 4. Mengatur metabolisme lemak. Karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna. 5. Membantu pengeluaran feses. Karbohidrat membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur peristaltik usus dan memberi bentuk pada feses. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan, 1. Karbohidrat terdiri dari 3 jenis yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. 2. Sumber pangan yang mengandung karbohidrat terdiri dari beras, jagung, kentang, mie instan, dan singkong. 3. Jenis uji karbohidrat yang digunakan terdiri dari uji Mollis, uji Benedict, uji iodin, uji Fehling, uji Selivanov, dan uji Barfoot. 4. Monosakarida adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. 5. Berdasarkan gugus fungsinya, jenis monosakarida ada 2, yaitu aldosa yang memiliki gugus fungsi aldehid dan ketosa yang memiliki gugus fungsi keton. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.